Sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Menteri Agama Yakut Komas sudah bertindak laksana seperti seorang buzzer. Sobat-sobatku semuanya, julukan buzzer diberikan kepada menteri. Sesuatu hal yang sangat lucu terjadi, dan inilah fenomena-fenomena yang mulai tampak. Permusuhan bisa terjadi, perselisihan bisa terjadi, bahkan tali persaudaraan bisa dihiraukan karena orang-orang berseberangan jalan dengan diri seseorang yang memiliki kepentingan atau memiliki ambisi dalam sebuah jabatan yang sedang dituju. Menteri Agama tidak pantas mengeluarkan sebuah kalimat yang bisa menimbulkan pertentangan atau mungkin permusuhan di antar umat beragama. Karena yang bersangkutan adalah pejabat publik. Sehingga apa yang dia ucapkan bisa memicu timbulnya sebuah pandangan tersendiri, sebuah persepsi yang timbul di masyarakat yang ujungnya mungkin akan bisa memecah antar umat beragama. Untuk hal ini maka Menteri Agama harus diberikan sanksi disiplin, dan PKB sedang memikirkan sanksi disiplin tersebut. Itulah yang dikatakan Wakil Ketua Umum PKB Jazuli dalam menyikapi apa yang diucapkan oleh Menteri Agama dalam sebuah pertemuan dengan umat Buddha di Kota Solo. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Menteri Agama sampai-sampai PKB mengeluarkan statement yang demikian keras tegurannya, dan bahkan akan memberikan sanksi kepada seorang menteri yang diangkat dan ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan dan membantu tugas-tugas Presiden di bidang keagamaan, di mana Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 58 tahun 2023 yang intinya adalah menugaskan sang menteri sebagai Ketua Sekretariat Bersama Moderasi Beragama. Di mana salah satu tugas di situ diharapkan menteri ini bisa merawat kerukunan umat beragama, bisa merawat terbentuknya toleransi antar umat beragama, dan pada ujungnya membawa bangsa ini untuk tetap bersatu. Sobat-sobatku semuanya, apa sebetulnya yang diucapkan oleh sang menteri sehingga dia menyalahi aturan partai dan akan diberikan sanksi oleh partai? Ternyata Menteri Agama Yakut memberikan arahan kepada umat Buddha, memberikan pengarahan pencerahan kepada umat Buddha di dalam menghadapi pemilu tahun 2024, di mana kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Di situ sang menteri mengatakan bahwa jika memilih seorang presiden atau wakil presiden, janganlah kita hanya melihat bahwa orang tersebut pandai berkata-kata atau bermulut manis, tetapi rekam jejaknya perlu dilihat, perlu diteliti. Apakah dalam rekam jejak tersebut orang yang akan kita pilih itu nanti tersangkut atau terlibat pemanfaatan sebuah agama untuk ambisinya meraih jabatan atau meraih status sosial di kalangan masyarakat, atau lebih dikenal bahwa orang tersebut menggunakan politik identitas suatu agama, yang dimana ujungnya mengakibatkan perpecahan dan permusuhan di kalangan antar umat beragama. Sobat-sobatku semuanya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh sang menteri, maka kita juga melihat ke belakang. Pada tahun 2017, dalam sebuah pilkada di DKI, pemilihan gubernur tersebut jelas sekali terlihat bahwa dalam pilkada itu menggunakan sebuah agama untuk meraih ambisi menduduki jabatan tertinggi di DKI Jakarta. Dan akibat dari politik identitas suatu agama yang digunakan itu, maka timbullah perpecahan di kalangan antar umat beragama, timbullah permusuhan yang mengakibatkan robeknya persatuan di antar anak bangsa yang ada di DKI Jakarta. Dan sobat-sobatku semuanya, hal yang lebih parah terjadi adalah mengakibatkan seseorang harus menerima atau menghadapi kesulitan di mana salah satu keluarganya
meninggal dunia tetapi sulit atau terhalang untuk mengadakan ritual keagamaan pada saat yang bersangkutan akan dikebumikan. Dan akibat daripada tahun 2017 ini ternyata politik identitas terus digerakkan sehingga pada tahun 2019 kembali organisasi yang mengawal, yang mengakibatkan timbulnya perpecahan itu ikut berperan aktif dalam pemilu tahun 2019, di mana akibatnya kita sudah lihat perpecahan itu terjadi semakin nyata dan perpecahan, permusuhan dirasakan di seluruh rakyat Indonesia sampai dengan hari ini. Permusuhan dan perpecahan itu masih terjadi dan masih bisa kita rasakan. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah apa yang dikatakan oleh sang menteri itu salah? Bahwa dia mengajak umat beragama agar melihat ke belakang, agar melihat rekam jejak dari sang calon. Apakah hal itu bisa dikategorikan bahwa dia menghasut? Dan apakah yang dihasut oleh sang menteri? Jika PKB berpendapat seperti itu, maka bolehlah kita juga melihat kenapa statement dari PKB itu bisa muncul. Dan kita tahu sobat-sobatku semuanya, kata-kata sang menteri yang mengatakan bahwa jangan sampai kita memilih seseorang calon yang dimana rekam jejaknya jelas nyata bahwa politik identitas digunakan oleh dirinya di dalam sebuah kontestasi demokrasi di negara ini, maka kita tahu bahwa itu adalah merupakan kejadian pada tahun 2017 dan 2019. Dan saat ini orang tersebut, Anies Rashid Baswedan, adalah merupakan capres yang didukung oleh PKB, Nasdem, dan PKS. Sehingga bisa dipastikan kata-kata sang menteri ini menurut mereka merugikan mereka. Karena mengakibatkan masyarakat takut atau masyarakat melihat atau mungkin masyarakat sadar bahwa orang tersebut sebaiknya jangan dipilih. Demikianlah kira-kira pendapat kita semua. Sobat-sobatku semuanya, jika melihat hal itu, maka memang kondisi dari koalisi perubahan ini akan sangat riskan jika digaungkan terus bahwa kita membutuhkan seorang presiden yang tidak pernah tersangkut dalam sebuah organisasi radikal dan intoleransi. Bahwa kita membutuhkan seorang presiden yang tidak pernah memanfaatkan sebuah agama untuk melegalkan atau untuk mengegolkan ambisinya untuk menjadi pejabat di negeri ini. Sobat-sobatku semuanya, di manakah letak kesalahan sang menteri jika ternyata sebagai seorang menteri, sebagai pejabat publik, dia memberikan pengarahan yang baik kepada umat beragama sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya. Tetapi itu tidak memutuskan sanksi yang akan diterapkan oleh PKB. Bahkan sang ketua umum Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Menteri Agama Yakut Komas sudah bertindak laksana seperti seorang buzzer. Sobat-sobatku semuanya, julukan buzzer diberikan kepada menteri. Sesuatu hal yang sangat lucu terjadi dan inilah fenomena-fenomena yang mulai tampak. Permusuhan bisa terjadi, perselisihan bisa terjadi, bahkan tali persaudaraan bisa dihiraukan karena orang-orang berseberangan jalan dengan diri seseorang yang memiliki kepentingan atau memiliki ambisi dalam sebuah jabatan yang sedang dituju. Sobat-sobatku semuanya, dari munculnya statement Wakil Ketua Umum PKB, begitu juga dengan Ketua Umum PKB, maka disikapi pula oleh Wasekjen PP GP Ansor. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh PKB atau tindakan yang diambil oleh PKB itu adalah sebuah tindakan yang terlalu reaktif dan arogan. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari hal ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya di dalam PKB, betul seperti perkiraan banyak orang, tidak semua anggota PKB setuju dengan apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar. Seperti apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umumnya, bahwa dari partai
konstituen hingga partisipan PKB semuanya setuju dan mendukung Amin sebagai capres dan cawapres. Sobat-sobatku semuanya, tampaknya memang koalisi perubahan tidak bisa mengharapkan 100% atau bahkan mungkin 90% pun mereka tidak akan bisa mendapatkan suara dari anggota PKB. Karena jelas suara di PKB akan terpecah akibat antara PKB dan koalisi perubahan dengan partai-partai pendukungnya, PKS maupun PA212 maupun HTI maupun FPI yang sudah berganti nama dan yang sepertinya tenggelam, tetapi mereka sebetulnya memiliki landasan ideologi yang sangat berbeda. Memang sangat mengagetkan pada saat Muhaimin Iskandar menyatakan dirinya mau dan bersedia menjadi wakilnya Anies Baswedan. Padahal Muhaimin Iskandar adalah ketua umum sebuah partai, sedangkan Anies Baswedan bukan apa-apa di dalam sebuah partai, anggota saja bukan. Tetapi Muhaimin bersedia dijadikan calon wapresnya. Kita nantikan perselisihan atau penyelesaian konflik antara PKB dan Menteri Agama. Apakah benar PKB akan memberikan sanksi disiplin kepada Menteri Agama? Dan bagaimanakah bentuknya sanksi yang diberikan oleh PKB? Karena Menteri Agama ditunjuk, diangkat, dan diberikan tugas oleh Presiden Republik Indonesia. Sobat-sobatku, jangan lupa pada saat nanti pemilihan 2024 kita memilih presiden, tentunya presiden tersebut adalah orang yang betul-betul menjaga ideologi Pancasila sebagai satu-satunya kita berbangsa dan bernegara, dan presiden tersebut benar seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Agama, tidak pernah terlibat atau merestui kegiatan sebuah organisasi radikal dan intoleransi. Bahkan jangan sampai kita memilih presiden yang didukung oleh organisasi tersebut, karena itu akan mengakibatkan pemerintahan rapuh dan pada ujungnya Bhinneka Tunggal Ika tidak akan tercipta dengan baik dan kita akan terpecah belah di antara suku, agama, ras, dan golongan. Pilihlah presiden yang mampu meneruskan pembangunan di mana dasarnya telah diletakkan oleh Presiden Jokowi. Di antara ketiga capres ini, pilih satu yang kita anggap paling mampu meneruskan dan mewujudkan pembangunan dari Bapak Joko Widodo, karena pada ujungnya nanti kita semua akan dibawa untuk menyongsong Indonesia maju, Indonesia sejahtera.